Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Aldi dari kelas tingkat 2A NIM PO 71203200037. Di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan gastritis dengan dosen pembimbing Nerswela Juartika Skep Mkep. Baiklah, sebelum kita membahas tentang asuhan keperawatan gastritis, kita harus mengenal lebih dulu apa itu gastritis. Mari kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gastritis. Gastritis adalah proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung. Menurut Sudoyo 2017, pendapat lain mengatakan bahwa gastritis adalah peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan menurut Sukarmin 2013. Kemudian etiologi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gastritis, diantaranya 1. Infeksi kuman Helicobacter pylori. Infeksi ini merupakan kausa gastritis yang amat penting. Penggunaan antibiotika terutama untuk infeksi paru dicurigai mempengaruhi penularan kuman di komunitas karena antibiotika tersebut mampu meredakan infeksi Helicobacter pylori. Walaupun presentasi keberhasilannya rendah, pada awal infeksi oleh kuman Helicobacter pylori, mukosa lambung akan menunjukkan respon inflamasi akut. Secara endoskopik sering tampak sebagai erosi dan tukak multiple atrum atau lesi hemoragik. 2. Gangguan fungsi imun dihubungkan dengan gastritis kronik setelah ditemukannya autoantibodi terhadap faktor intrinsik dan terhadap secretory canalicular struktur sel varietal pada pasien dengan anemia perniciosa. Antibodi terhadap sel varietal mempunyai korelasi yang lebih baik dengan gastritis kronik korpus dalam berbagai gradasi. Dibandingkan dengan berbagai antibodi terhadap faktor intrinsik, terdapat beberapa jenis virus yang dapat menginfeksi mukosa lambung, misalnya enteric rotavirus dan calicivirus. Kedua jenis virus tersebut dapat menimbulkan gastroenteritis, tetapi secara histopatologi tidak spesifik. Hanya sitomegalovirus pada gaster biasanya merupakan bagian dari infeksi pada banyak organ lain, terutama pada organ muda dan immunokompromised. 3. Jamur Candida. Jamur Candida merupakan spesies Histoplasma capsulatum dan Muconaceae dapat menginfeksi mukosa gaster hanya pada pasien immunokompromised. 4. Obat antiinflamasi non-steroid merupakan penyebab gastropati yang amat penting. Gastropati akibat OAINS bervariasi sangat luas, dari hanya beberapa keluhan nyeri ulu hati sampai pada tukak peptik dengan komplikasi perdarahan saluran cerna bagian atas. Untuk gejala klinis antara lain, menurut Sukarmin 2013, gejala gastritis terbagi atas 1. Gastritis akut erosif. Gejala sangat bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. A. Hematemesis dan melena yang dapat berlangsung sangat hebat sampai terjadi renjatan karena kehilangan darah. B. Pada bagian besar kasus, gejala amat ringan, bahkan asimptomatis. Keluhan-keluhan itu, misalnya nyeri timbul pada ulu hati, biasanya ringan dan tidak dapat ditunjukkan dengan tepat lokasinya. C. Mual-mual dan muntah. D. Perdarahan saluran cerna. 2. Gastritis kronis dan non-erosif. A. Perasaan penuh anoreksia. B. Distres epigastrik yang tidak nyata. C. Cepat kenyang. 3. Gastritis atrofi. A. Nyeri epigastrik. B. Anemia perniciosa.
C. Mual dan muntah. 4. Gastritis reaktif. A. Muntah dan berlebihan. B. Nyeri epigastrik. C. Lemah. Nah, untuk patofisiologinya, mukosa lambung mengalami pengikisan akibat konsumsi alkohol, OAINS, infeksi Helicobacter pylori dapat menimbulkan reaksi peradangan. Inflamasi pada lambung juga dapat dipicu oleh peningkatan sekresi asam lambung. Peningkatan sekresi lambung dapat dipicu oleh peningkatan rangsangan persarapan. Misal dalam kondisi cemas, stres, marah, melalui serabut parasimpatik, vagus, dan akan terjadi peningkatan transmitter asetilkolin, histamin, gastrin, reacing, peptin yang dapat meningkatkan sekresi lambung. Peningkatan mukosa akan menjadikan lapisan mukosa lambung tergerus, terjadi inflamasi. Menurut Sukarmin 2013. Peningkatan sekresi lambung dapat memicu rangsangan serabut aferen nervus vagus yang menuju medula oblongata melalui kemoreseptor yang terdapat pada zona pencetus komereseptor yang dapat mengandung neurotransmitter epinefrin, serotonin, GABA sehingga lambung teraktivasi oleh rasa mual dan muntah. Mual dan muntah mengakibatkan berkurangnya asupan nutrisi. Sedangkan muntah selain mengakibatkan penurunan asupan nutrisi, juga mengakibatkan penurunan cairan tubuh dan cairan dalam darah, hipovolemia. Kekurangan cairan merangsang pusat muntah untuk meningkatkan sekresi antidiuretik hormon atau ADH, sehingga terjadi retensi cairan. Kehilangan NaCl dan NaHCO berlebih ditambah dengan kehilangan natrium lewat muntah, maka penderita dapat jatuh ke kondisi hipotermia. Nah, untuk manifestasi klinis, kebanyakan gastritis tanpa gejala. Mereka yang mempunyai keluhan biasanya berupa keluhan yang tidak khas. Keluhan yang sering dihubungkan dengan gastritis adalah nyeri dan terasa panas dan pedih di ulu hati, disertai mual, kadang-kadang sampai muntah. Keluhan-keluhan tersebut sebenarnya tidak berkorelasi baik dengan gastritis. Keluhan-keluhan tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan pengobatan. Nah, untuk penata laksanaan, orientasi utama pengobatan gastritis adalah, menurut Sudoyo 2017, 1. Antasida yang berisi magnesium dan karbonat. Antasida meredakan mulas ringan atau dispepsia dengan cara menetralisasi asam lambung. 2. Histamin atau H2 blocker seperti famotidin dan ranitidin mempunyai dampak penurunan produksi asam lambung dengan mempengaruhi langsung pada lapisan epitel lambung dengan cara menghambat rangsangan sekresi oleh saraf otonom pada nervus vagus. 3. Inhibitor pompa proton atau pump proton inhibitor atau disingkat PPI seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan rebefrazol, esomeprazol, dan dexlansoprazol. Obat ini bekerja menghambat produksi asam melalui penghambatan terhadap elektron yang menimbulkan potensial aksi pada saraf otonom vagus. PPI diyakini lebih efektif menurunkan produksi asam lambung daripada H2 blocker. Nah, untuk konsep asuhan keperawatan gastritis sendiri dari pengkajian. Dalam pengkajian sendiri terdapat nama pasien, alamat, umur, tanggal masuk rumah sakit, diagnosa medis, penanggung jawab, riwayat kesehatan, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarganya, dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke diagnosa keperawatannya, yaitu ada 3. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dalam kurung inflamasi. 2. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan.
3. Defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Untuk intervensi keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dengan tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam. Diharapkan nyeri akut menurun dengan kriteria hasil dalam SLKI tingkat nyeri. Kriteria hasilnya ada keluhan nyeri, meringis, dan gelisah. Nah, di sampingnya itu ada angka 1, 2, 3, dan 4, 4 dan 5. Dengan keterangan, angka 1 itu artinya meningkat, angka 2 itu cukup meningkat, angka 3 sedang, angka 4 cukup menurun, dan angka 5 menurun. Untuk keluhan nyeri, masuk di nomor 5, itu artinya menurun. Dan untuk meringis, itu masuk di nomor 5 juga, artinya menurun atau tidak meringis lagi. Dan untuk gelisah, itu masuk di angka 5, artinya tidak gelisah lagi. Dalam SLKI, manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri nonverbal. Untuk terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Dalam kurung, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Untuk nomor 2, fasilitas istirahat dan tidur. Untuk nomor 3, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Untuk edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Nomor 2, jelaskan strategi meredakan nyeri. Nomor 3, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasi pemberian analgetik dan obat gastritis. Untuk diagnosa yang nomor 2, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Dengan tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nutrisi terpenuhi. Dengan kriteria hasil dalam SLKI status nutrisi. Kriteria hasil di sampingnya itu ada angka 1, 2, 3, dan 4 dan 5, dan di bawahnya itu ada verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi, pengetahuan tentang pemilihan makanan yang sehat, pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat. Untuk keterangannya sendiri, itu 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, dan 5 meningkat. Artinya, untuk verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi, itu meningkat. Pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat itu juga meningkat. Pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat juga meningkat. Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat juga meningkat. Dalam SLKI, status nutrisi, observasi, 1. Identifikasi status nutrisi. 2. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. 3. Monitor asupan makanan. 4. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Terapeutik. 1. Lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. 2. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. 3. Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. 4. Berikan suplemen makanan jika perlu. Edukasi. Ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasinya, 1. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Misalnya pereda nyeri dan antiemetik jika perlu. 2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Nah, untuk defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi dengan tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan membaik. Dengan kriteria hasil dalam SLKI, tingkat pengetahuan dalam kurungnya kriteria hasil
dan di bawah kurungnya itu ada perilaku sesuai anjuran, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik, perilaku sesuai dengan pengetahuan. Dan di sampingnya itu ada angka 1, 2, 3, dan 4, dan 5 dengan keterangan 1 itu menurun, 2 itu cukup menurun, 3 itu sedang, 4 itu cukup meningkat, dan 5 meningkat. Artinya untuk perilaku sesuai anjuran itu ada di angka 5 yaitu meningkat. Dan kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik itu juga ada di angka 5 yaitu meningkat. Perilaku sesuai dengan pengetahuan juga ada di angka 5, artinya itu juga meningkat. Dalam SLKI, tingkat pengetahuan, observasi. 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Cara petik. 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 3. Berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk edukasinya, 1. Jelaskan faktor beresiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. 2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang asuhan keperawatan gastritis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.